Oke, buat kamu yang lagi cari tensimeter untuk koas, video ini cocok banget buat kamu tonton. Kira-kira tensimeter apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Hai brothers and welcome back to Metros TV. Selamat datang di channel Metros.id. Kalau misalnya brothers adalah seorang mahasiswa kedokteran yang lagi cari informasi seputar dunia kedokteran, channel ini sangat-sangat cocok untuk brothers tonton. Karena di channel ini kita membahas tentang alat-alat kesehatan, dunia kedokteran, sharing pengalaman, tips and trick, dan masih banyak lagi. Jadi pastiin brothers klik subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan info menarik kayak video ini. Oke, di video kali ini kita mau bahas atau mau spill tensimeter yang jadi idaman para adik koas nih. Nah, kira-kira tensimeternya apa? Oke, sebelum kita masuk ke tensimeternya apa, kita mau bahas dulu nih atau mau kasih tahu gambaran sedikit kepada brothers semua. Ada beberapa hal yang perlu dipikirin untuk memilih tensimeter kita pas koas. Yang pertama adalah dari segi harga. Ya, karena kalau misalnya kita koas, kita nggak cuma butuh tensimeter aja, tapi ada beberapa hal juga yang perlu kita beli kayak stetoskop, tensimeter, termometer, photocase, hammer reflex, dan masih banyak lagi. Jadi pastiin budget itu nggak habis di tensimeter aja. Makanya kita perlu juga nih sesuaiin tensimeter apa sih nih kira-kira yang cocok atau yang affordable sama budgetnya kita. Yaitu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ukuran mansetnya. Oke, jadi kita perlu tahu dulu kalau nanti kita koas, ini nggak sama kayak preklinik, yang mana kita mungkin tensi ya teman-teman kita atau dokter. Tapi pas kita koas, kita mungkin ketemu pasien yang berbeda-beda, kayak ada orang dewasa, anak kecil, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu banget nih manset yang adjustable. Jadi kita bisa sesuai nih, kalau misalnya lingkar tangan yang lebih besar, kita tinggal besarkan. Kalau misalnya kekecilan ya tinggal kita kecilin. Jadi kita nggak perlu beli manset lagi atau nggak perlu bawa dua manset sekaligus. Yang ketiga adalah fitur. Nah, ini fitur yang benar-benar penting banget perhatiin, karena di fitur ini juga pastinya bakal ngebundahin kita pas koas. Contohnya nih, kalau misalnya kita ada fitur card of memory, kita udah nggak perlu lagi tuh catat-catat tensi pasien untuk secara manual atau di kertas gitu, karena itu bakalan repot banget. Kalau misalnya ada fitur tersebut, tentunya bakalan lebih mudah. Nah, fitur ini juga pastinya bakalan kepake banget nanti kita koas gitu ya. Yang keempat adalah trusted. Nah, trusted ini adalah beberapa hal yang sebenarnya tuh dikelompokin ya. Pertama, kalau misalnya kita beli barang yang nggak original atau dari brand yang nggak begitu terkenal, karena itu ya balik lagi, mungkin kita beli barang yang nothing gitu, atau mungkin sebulan sampai 5 bulan tuh udah rusak. Tapi kalau misalnya kita beli barang yang dengan mungkin brandnya udah lumayan besar, itu juga menjadikan kita kayak investasi atau alat untuk perang gitu pas nanti kita di koas. Misal kita beli status treatment ya, itu pastinya udah dijamin trusted ya, karena garansinya 5 tahun dan barangnya juga bagus dan awet, pasti nggak gampang rusak. Makanya kita juga perlu lagi nih pertimbangin nih tensimeter apa kira-kira yang harus kita beli, yang dia itu secara brand itu bagus, secara build quality juga bagus, nggak gampang rusak, secara garansi juga panjang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tensimeternya. Kira-kira tensimeter apa? Oke, tensimeter Omron Automatic HEM 8712. Nah, kenapa tensimeter ini yang jadi favoritnya para dekwas? Sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa tensimeter ini jadi tensimeter, salah satu tensimeter yang terfavorit para dekwas. Kita tinggal balik aja packaging ini ke sebelah kirinya atau sebelah kanannya dari saya. Ini ada banyak fitur yang disuguhkan oleh Omron sendiri. Yang pertama ya tadi yang saya bilang, loss of memory. Jadi kita udah nggak perlu catat manual karena dia udah bisa nyimpan hasil dari pemeriksaan tersebut. Dia ada body movement detection. Jadi ini kayak pendeteksi kalau misalnya tuh pasien pas dicek dia banyak gerak, karena itu kan bakal mempengaruhi hasil juga kan. Nah, dia ada alert nih, jadi ada peringatan, oh Pak jangan banyak gerak ya, karena ini akan mempengaruhi hasil. Yang ketiga, dia ada hypertension indicator. Nah, jadi di indikator ini juga lumayan penting. Jadi kalau misalnya ada indikator seperti hati dan ada gelombang, itu tandanya indikator dari hipertensi tersebut aktif ya. Mungkin ini adalah tanda atau gejala awal si pasien terkena riwayat hipertensi gitu loh. Dan dia juga simple to use, jadi tinggal kita cuma ada satu tombol ketika kita start dan stop, udah gitu aja. Kita udah nggak perlu pusing-pusing lagi pencet banyak tombol. Ketika kita start ya hasilnya keluar, kita tinggal stop dan langsung tercatat di tensimeternya. Nah, gimana? Gampang banget kan buat kasih tahu ke proses semua kenapa tensimeter Omron ini adalah tensimeter terfavorit para dekwas. Ya, di luar daripada itu sebenarnya tensimeter ini ada banyak banget alasannya. Yang tadi saya jelasin ya di awal, sebenarnya jenis mansetnya ini yang udah adjustable, yang bisa disesuaikan sama lengan dari pasien, dan juga bentuknya ini yang lumayan mobile. Jadi sebenarnya tuh dia nggak gede banget. Emang sih untuk pemeriksaan tensimeter ini kita butuh meja ya pastinya untuk ditaruh. Jadi bukan kayak tensimeter manual atau tensimeter jarum yang dia tuh bisa di lengan terus dicantolin aja di lengannya. Kita tetap perlu meja untuk tensimeter ini. Dan pastinya nih ya kita nggak bisa tensimeter di jalan atau sambil berdiri ya. Itu pemeriksaannya harus duduk dan ditaruh di meja. Kayak gitu sih brosis.
Oke, untuk build-nya kira-kira tuh kayak apa sih termometer Omron sendiri itu? Nah, ini saya udah buka ya dari plastiknya sendiri. Untuk termometer Omron, ya seperti yang saya bilang, dia nggak banyak ya untuk tombol-tombol yang disuguhkan. Jadi cuma ada satu tombol aja di sini nih, start and stop. Jadi ketika kita start, nanti hasil langsung keluar di layar tersebut. Kita tinggal stop untuk save dari pemeriksaannya. Jadi layar ini juga nggak kecil ya Brosis ya. Dia lumayan besar karena dia juga menampilkan banyak indikasi ya, kayak sistole dan diastolnya. Ada juga pulse-nya nih, jadi kayak kita bisa lihat nih jumlah detak jantungnya per menit itu berapa. Dia juga lumayan lengkap sih di sini. Dan untuk kualitas sih atau akurasi sih dia udah nggak usah diraguin lagi ya, karena dia dari Omron. Nah ini juga automatic yang mungkin terlaris atau terbaik ya dari Omron sendiri untuk saat ini ya, karena ya balik lagi karena fiturnya itu udah banyak banget tadi yang saya udah bilang. Dan untuk tingkat akurasi sebenarnya ada di range 95-98%. Ya ini balik lagi, ini ada beberapa hal atau aspek yang perlu diperhatiin untuk tingkat akurasinya, karena ya ini tensimeter automatic ya, bukan manual. Pertama, karena dia membutuhkan baterai, jadi pastiin baterainya juga bukan baterai yang udah mau habis kapasitasnya, karena itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Jadi kadang kita hasilnya itu ngaco, mungkin salah satu penyebabnya adalah baterainya yang mau habis. Ya bisa disebabkan juga kayak pasiennya itu banyak gerak tadi saya bilang, atau pasien yang sambil berbicara, atau pasiennya baru selesai jogging mungkin. Ya itu balik lagi sih beberapa aspek yang perlu kita perhatiin. Tapi untuk sekelas tensimeter automatic, ini menurut saya akurasinya udah sangat-sangat tinggi loh. Bayangin aja kita udah mendapatkan tingkat akurasi 95%. Itu udah hampir menyetarai kayak tensimeter manual atau tensimeter jarum gitu. Atau tensimeter yang sebenarnya itu udah nggak direkomendasiin sama Kemenkes RI. Itu tensimeter air raksa. Jadi walaupun ini tensimeter automatic, tapi saya bisa jamin ini hasilnya akurat. Nah sekarang kita lihat dari mindsetnya di sini. Ini mindsetnya ini general ya. Tadi saya bilang kenapa tensimeter Omron ini jadi favorit para dekwas, karena salah satunya adalah mindsetnya ini general, bisa dipakai untuk pasien dewasa sampai pasien anak-anak. Coba kalau misalnya kita perhatiin di sini, ini udah ada bordiran nih atau tandanya untuk lingkar lengannya itu dari 22 sampai 32 cm atau setara sama 9 sampai 13 inci. Nah itu udah cocok banget nggak sih untuk lebar lengan dari beberapa pasien. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi ya. Oh iya, by the way dia juga ada free baterai ya di sini di dalamnya. Jadi Brosis udah nggak perlu bingung lagi atau nggak perlu nyari baterai lagi di luar. Jadi ketika Brosis baru beli produk ini sampai rumah langsung bisa Brosis lakukan pemeriksaan tensi pasien gitu. Oke, kesimpulan adalah kenapa tensimeter ini sangat-sangat cocok untuk para dekwas. Yang pertama, kita perlu tahu dulu fiturnya itu sangat memudahkan para dekwas dalam melakukan pemeriksaan. Contoh, dia pertama ya untuk tingkat akurasinya itu sangat-sangat akurat, dan untuk pemeriksaan juga cepat ya, jadi nggak memakan waktu lama. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan tensi atau TTV misalnya. Bayangin aja kalau misalnya kita TTV 10 sampai 50 pasien dalam sehari, kita tensi secara manual kan itu lumayan capek ya. Kita harus pakai stetoskop, kita harus dengerin lagi denyut nadinya, karena itu lumayan capek dan menguras tenaga. Nah dengan tensimeter ini sangat memudahkan para dekwas untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita tinggal klik, nah untuk hasil langsung keluar. Gimana? Dan ditambah lagi juga udah ada kartu memorinya tadi. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot nyatet hasil dari pemeriksaan pasien satu persatu, karena ya itu balik lagi merepotkan. Nah fitur ini adalah alasan pertama kenapa para dekwas senang sama tensimeter Omron Hem Automatic 8712 Yang kedua adalah harganya. Nah harganya juga bisa dibilang nggak begitu mahal ya, jadi sangat-sangat affordable. Ya balik lagi mungkin nggak bisa disetarain sama tensimeter aneroid atau jarum, karena dia juga tensimeter automatic yang secara fitur jauh lebih menang dibandingkan tensimeter jarum ya. Ditambah lagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan seperti hypertension indicator, body movement detector, dan masih banyak lagi. Juga jadi pertimbangan kenapa harganya lumayan mahal, tapi masih affordable. Jadi Brosis bisa cek sendiri. Kalau misalnya mau dikepoin, linknya udah ada di deskripsi. Yang keempat adalah trusted. Ya ini produknya sebenarnya dari Jerman ya, jadi built in Jerman. Dan dia ini udah terpercaya selama 45 tahun dalam masa uji cobanya. Jadi udah dijamin ini bukan barang abal-abal lah. Karena ya produksinya udah di Jerman dan udah diuji coba selama 45 tahun. Jadi Brosis bisa pertimbangin lagi nih kenapa harus cari tensimeter yang secara brand mungkin dia nggak terkenal banget. Walaupun harganya murah, tapi kita melewatkan kesempatan untuk mendapatkan termometer seperti ini. Tensimeter seperti ini. Karena itu balik lagi, Omron juga udah ada garansinya juga ya 5 tahun. Jadi selama kita kuas udah nggak perlu repot lagi nih. Karena kan kuas itu masa waktunya ya mungkin 2,5 tahun ya. Selama 5 tahun ini udah 2 kalinya dari masa kita kuas. Jadi selama kita kuas udah dijamin hati tenang, tidur pun nyaman. Udah nggak perlu kepikiran lagi nih, mungkin di tengah jalan ternyata baru dipakai 2 bulan atau 1 tahun lah at least lah. Ternyata tensimeternya udah rusak ya. Itu udah nggak terjadi lagi di termometer Omron ini karena udah ada garansinya selama 5 tahun. Gimana, udah lama banget kan? Nah oke, itu dia kira-kira review singkat tentang termometer Omron ini. Jadi kalau misalnya Brosis suka sama videonya, jangan lupa di like dan komen
dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request produk lainnya, langsung aja drop di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa kita balas atau kita buatin videonya sesuai dengan requestnya Brosis. Nah, mau ngingetin lagi, kalau misalnya Brosis tertarik sama Omron Automatic HEM 8712 ini, Brosis bisa dapetin di metals.id, ya linknya ada di deskripsi. Terserah, Brosis mau check out di Shopee, di Tokopedia, di Instagram, atau di website. Saya sangat saranin untuk check out di website karena Brosis bisa dapetin diskon yang lumayan tinggi. Oke, segitu aja videonya. Jadi semoga video ini menjawab dan membantu Brosis yang lagi cari tensimeter untuk koas. Jangan lupa tonton video-video metode yang lain. Siapa tahu ada video yang bermanfaat dan membantu Brosis mencari kebutuhan Brosis selama koas. Sebenarnya kita ada banyak buat playlistnya. Jadi Brosis bisa cek sendiri. Kayak kita ada buat termometer yang cocok untuk koas, cukup yang cocok untuk koas, dan masih banyak lagi. Jadi Brosis cek aja video-video sebelumnya. Semoga membantu. Dan sampai jumpa di video berikutnya and prepare dokter.